Bang Ensan, Apa lagi? ini tuh soal koalisi bang. Nah, Nah, koalisi yang sekarang itu sebenarnya udah ajak atau belum sih bang? kalau koalisi perubahan untuk persatuan tuh kelihatannya udah selesai tuh ya. Jadi PKS, Demokrat, Nasdem, Demokrat, PKS lah. Ini sih sudah firm nih, sudah ajak lah, mereka solid. Yang seru itu sebetulnya yang temennya PDI Perjuangan sama partnernya Pak Prabowo. Ini kan Pak Prabowo ini nggak bisa sendiri, jadi Gerindra tuh mesti ada temennya. Selama ini kan sama PKB, tapi Caimin nih nggak dijadi-jadiin wapres nih sama cawapres nih sama Pak Prabowo. Akhirnya apa? PKB-nya kemarin waktu acaranya PDI Perjuangan, PKB datang tuh, tapi Pak Prabowo nggak datang di acara itu. Padahal ketua umum parpol lain yang koalisi pemerintah datang. Nah, jadi ini masih pertanyaan besar nih. Apalagi ada variabel yang namanya Presiden Jokowi. Kan kita sudah lihat ya, rahasia umum lah. Di koalisi pemerintahan yang 7 partai politik, hanya 2 partai politik yang independen ketua umumnya bisa menentukan nasib partainya sendiri, yaitu PDI Perjuangan dan Nasdem. Tapi kalau yang 5 ini kelihatannya sangat tergantung dan nggak berani independen. Semuanya tergantung Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat komposisi saat ini, walaupun P3 sudah ke PDI Perjuangan, saya memprediksi kalau Pak Jokowi perintahkan P3 untuk mendukung Pak Prabowo, pindah ke P3. Jadi bisa saja nanti komposisi partai politiknya yang akan mengajukan calon presiden itu 3 ya, KPP, Nasdem, Demokrat, PKS, 1 PDI Perjuangan, kemudian sisanya bersama Pak Prabowo. Jadi ada Gerindra, Golkar, P3, PKB 4 sama Pak Prabowo. Karena variabel Pak Jokowi diperintahkan oleh Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Tinggal nanti dicari aja wapresnya Pak Prabowo itu siapa kan. Kalau udah begitu berarti banyak tokohnya, ada Caimin, ada Erlangga, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir gitu ya, Sandiaga Uno gitu. Nah, ini menariknya nih. Makanya sekarang tuh pertanyaannya adalah Pak Jokowi itu sebetulnya ke Prabowo atau ke Ganjar. Nah, pernyataan sahabat saya Bang Adian Apitupulu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu mendukung Ganjar justru menjadi pertanyaan. Kenapa harus disampaikan oleh seorang Adian? Artinya kan memang ada keraguan-raguan, baik itu di kalangan partai maupun di masyarakat. Kira-kira Pak Jokowi ke Prabowo atau ke Ganjar? Gimana cara lihatnya? Lihat aja relawannya Pak Jokowi kemana. Joman dari Ganjar sudah pindah ke Prabowo. Kemarin baru saja ada pertemuan Projo dengan timnya Pak Prabowo. Jadi bisa saja tuh. Kenapa kita lihat aja relawannya? Relawannya udah jelas-jelas ngomong tegak lurus kepada Pak Jokowi. Gak pernah dia bilang tegak lurus kepada Pak Prabowo atau Ibu Mega. Jadi kalau relawannya Pak Jokowi ke Ganjar, maka Pak Jokowi ke Ganjar. Tapi kalau relawannya Pak Jokowi ke Prabowo, artinya Pak Jokowi ke Prabowo dan partai politiknya bisa ikut. Tapi kan Pak Jokowi cerdas, bisa saja ada relawan yang ditugaskan ke Ganjar, tapi juga ditugaskan ke Prabowo. Nah, gitu kira-kira. Terus bang, dari 6 presiden sebelumnya, Jokowi itu lebih dekat ke siapa sih bang? Aduh, maaf ya Pak Jokowi ini. Menurut saya Pak Jokowi lebih dekat ke Pak Harto. Alasannya karena membangun infrastruktur juga, sama Pak Harto kan juga bangun infrastruktur tuh. Terus lebih dekat ke
Soekarno juga, ada poin yang dekat Soekarno karena perhatian sekali dengan Pancasila, dan itu juga lebih dekat ke Ibu Mega gitu ya. Kemudian juga dekat dengan Pak Gus Dur ya, karena kebinekaannya ditonjolkan. Tapi kalau dari semuanya saya harus berikan presentasi yang terbesar itu lebih dekat ke Pak Harto. Nah, jadi problem itu sekarang gini Bang. Bang Hensat sering ngomong kalau anak-anak Jokowi ini statusnya selalu setelah menikah, pengusaha menikah berkuasa. Nah, Pak Jokowi itu kenapa ya ngasih izin anak-anaknya untuk nyalek, sedangkan presiden-presiden sebelumnya itu nggak pernah nyuruh anak-anaknya maju nyalek Bang? Bukan nyalek, maju pilkada. Kalau nyalek kan jadi DPRD. Nah itu pertanyaan bagus tuh, kenapa Pak Jokowi mengizinkan anak-anaknya maju pilkada? Itu memang hanya Pak Jokowi sendiri tuh yang bisa menjawab tuh. Betul itu, presiden-presiden yang lain belum pernah tuh ada presiden yang mengizinkan anaknya maju pilkada. Bahkan yang pernah maju kan Mas Ahaye, itu juga Pak SBY-nya udah gak jadi presiden ya. Jadi Pak Jokowi ini dalam hal ini memegang rekor nasional sebagai presiden pertama yang memberikan restu anak-anaknya maju pilkada. Ya namanya bapak ya, mungkin mikirin juga nasib anak-anaknya ya, setelah dia nggak jadi presiden. Enak juga masih setelah dia nggak jadi presiden anaknya masih jadi wali kota gitu ya, mungkin juga jadi gubernur ya. Kalau kita lihat dari sisi kebapaan ya wajar lah, tapi kalau dilihat dari sisi kenegarawanan, kepatutannya perlu dipertanyakan. Tapi itu yang bisa jawab hanya Pak Jokowi lah. Tapi ada untungnya juga tuh, Mas Gibran jadi wali kota Solo, Mas Bobi jadi wali kota Medan, semua menteri ke sana, jadi pembangunannya luar biasa tuh Solo sama Medan, gara-gara wali kotanya anak presiden gitu ya. Untung aja anak presiden, anak Pak Jokowi cuma 3 tuh. Jadi sekarang katanya Mas Kaisang mau maju Depok lagi ya. Aduh, luar biasa. Ini jangan marah sama saya Pak Jokowi ya, marah sama yang nanya. Berarti dugaan-dugaan orang soal Pak Jokowi yang bangun dinasti itu masalah dong? Ya nggak salah lah, emang bener kok. Benar ya? Iya. Kan sebetulnya Pak Jokowi punya pilihan untuk tidak memperbolehkan anaknya maju kan. Udahlah jadi pengusaha aja lagi, nggak usah ingin berkuasa, kan bisa begitu. Kan Pak Jokowi atas nama demokrasi ceritanya, boleh-boleh aja. Toh yang pilih juga rakyat ya tetap aja lah, beda nggak apple kan, situ anak presiden. Nggak apa-apa lah, lanjut. Udah telanjur juga. Ngomong-ngomong soal tadi Prabowo sama Erick Thohir katanya. Nah ini kan Erick Thohir katanya diusung PAN untuk cawapresnya Pak Prabowo. Iya, tadi Caimin marah tuh. Koalisinya bersama PKB. Iya, Caimin marah tuh, masa baru datang mau paling depan katanya. Ya menurut saya itu kode-kode ke Erick Thohir juga tuh, mesti perhatikan Caimin kalau mau jadi wapresnya Pak Prabowo. Nah, di dalam politik ya, kode-kode seperti itu serius tapi pasti tuh, serius dan pasti tuh. Jadi kalau PAN mau majukan Erick ya kulon dulu ke PKB, terutama baik-baikin Caimin gitu. Tapi lagi-lagi ini kalau diperintah Pak Jokowi sih selesai semua ini. Ini partai yang 5 ini nggak independen soalnya, jadi terserah Pak Jokowi. Jadi kita memprediksinya tuh mudah gitu. Memprediksinya tuh terserah Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi sering bilang ini bukan urusan saya, ini partai-partai politik. Bagaimana ceritanya ketua partai politiknya jadi anak buahnya dia semua kok? Prabowo anak buah dia, Zulkifli Hasan anak buah dia, Pak Mardiono anak buah dia, Caimin juga banyak kadernya anak buah dia juga gitu. Jadi ya sudah, ini semua tergantung Pak Jokowi. Makanya itu aja kita challenge ketua umum partai politiknya, Anda tuh bikin partai politik serius untuk